Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nurlita Widya dari kelas 1 Akuntansi Manajerial dengan NIM 20651024. Di sini saya ingin menjelaskan tentang manajer. Apa yang dimaksud dengan manajer? Manajer adalah orang yang melaksanakan fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pemimpin, dan pengawasan. Kenyataannya, setiap manajer mengambil peranan yang lebih luas untuk menggerakkan organisasi menuju sasaran yang telah ditetapkan. Secara umum, manajer berarti setiap orang yang mempunyai tanggung jawab atas bawahan dan sumber daya organisasi lainnya. Manajer dapat diklasifikasi dengan dua cara. Yang pertama, menurut tingkatan dalam organisasi. Yang kedua, kegiatan organisasi untuk bertanggung jawab umum dan fungsional. Di sini ada gambaran tingkatan manajemen dalam organisasi. Yang pertama, karyawan operasional ke manajemen pertama, lalu manajemen menengah, dan kemudian manajemen puncak. Di sini saya ingin menjelaskan tentang manajemen pertama. Manajemen pertama yaitu memimpin dan membawahi tenaga-tenaga operasional. Lalu manajemen menengah, yaitu membawahi dan mengarahkan kegiatan manajer. Dan kemudian manajemen puncak, yaitu bertanggung jawab atas keseluruhan manajemen organisasi. Adapun fungsi-fungsi manajemen yang dilaksanakan, yaitu manajemen administratif dan manajemen operatif. Manajemen administratif adalah berurusan dengan penerapan tujuan, perencanaan, penyusunan, kepegawaian, dan pengawasan kegiatan yang berkoordinasi untuk mencapai tujuan. Sedangkan manajemen operatif mencakup kegiatan memotivasi, supervisi, dan komunikasi dengan para karyawan untuk mengarahkan mereka mencapai hasil yang efektif. Atas dasar ruang lingkup kegiatan yang dikelola, manajer dapat diklasifikasikan sebagai manajer fungsional dan manajer umum. Manajer fungsional mempunyai tanggung jawab satu kegiatan organisasi. Contohnya manajer keuangan, yang hanya bertugas untuk mengelola keuangan pada perusahaan tersebut. Sedangkan manajemen umum mengatur, mengawasi, dan bertanggung jawab atas satuan kerja keseluruhan atau mencakup beberapa kegiatan fungsional satuan kerja. Manajer umum ini sama dengan manajemen puncak. Tugas-tugas penting yang dilaksanakan manajer. Yang pertama, manajer bekerja dan melalui orang lain. Istilah orang di sini mencakup bukan saja bawahan dan atasan, tetapi juga manajer lain dalam organisasi. Yang kedua, manajer adalah politikus. Ini bukan berarti bahwa organisasi mengharapkan agar para manajernya berkampanye untuk menduduki kursi tertentu. Yang ketiga, manajer bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan. Dalam arti bahwa manajer bertanggung jawab atas setiap tugas pelaksanaan agar diselesaikan dengan sebaik-baik. Yang keempat, manajer harus berpikir secara analitik dan konseptual. Manajer harus dapat memecah masalah dalam komponen dan kemudian memberikan penyelesaian yang dapat dilaksanakan. Di samping itu, seorang manajer harus menjadi pemikir yang konseptual, yaitu dapat melihat seluruh tugasnya secara abstrak dan menghubungkannya dengan tugas lainnya. Yang kelima, manajer adalah diplomat. Manajer dapat mewakili dari unit kerjanya dalam rapat organisasi dan dapat mewakili organisasi baik secara keseluruhan maupun sebagian dalam berhubungan dengan klien, pelanggan, kontraktor, pejabat pemerintah, dan organisasi lainnya. Yang keenam, manajer adalah seorang mediator.
Organisasi terdiri dari orang-orang dan masing-masing dapat saling tidak akur atau bertengkar. Perselisihan dalam suatu organisasi dapat melemahkan moral dan produktivitas dan suasana sangat tidak enak. Dan yang terakhir, manajer adalah simbol. Bagi anggota organisasi ataupun pengamat luar, manajer merupakan lambang keberhasilan atau kegagalan organisasi. Ibarat pemecahan suatu tim olahraga operasional yang lazim terjadi seringkali mempunyai makna simbolis. Selanjutnya, untuk menjadi manajer yang efektif dibutuhkan keterampilan-keterampilan, yaitu yang pertama, keterampilan konseptual adalah kemampuan mental untuk mengkoordinasikan dan mengintegrasikan seluruh kepentingan dan kegiatan organisasi. Yang kedua, keterampilan kemanusiaan adalah kemampuan untuk bekerja dengan memahami dan memotivasi orang lain, baik sebagai individu ataupun kelompok. Yang ketiga, keterampilan administratif adalah seluruh keterampilan yang berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, kepegawaian, dan pengawasan. Yang keempat, keterampilan teknik adalah kemampuan untuk menggunakan peralatan, prosedur, atau teknik dari suatu bidang tertentu. Yang kelima, keahlian dalam mengelola waktu, keahlian dalam memanfaatkan waktu secara efektif dan efisien. Dan itulah materi tentang manajer. Bila ada salah kata, mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih.